ini ya, saya lihat WL-nya penuh urapan, ya, nyanyi semangat, musiknya juga mendukung baik sekali, singer, terlebih lagi jemaatnya memuji Tuhan dengan sukacita, ya. Tolong mic-nya agak kecil dikit, kurang kenceng dikit, ya. Biarlah tahun ini ya, mulai bulan ini, kita mulai tahun 2025 ini harus duduk di kaki Tuhan, sering interaksi dengan Tuhan, sering memiliki saat teduh untuk berdoa, baca firman, dan juga untuk minta penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Karena tahun ini kita akan mengalami suatu yang namanya restorasi dan promosi dari Tuhan. Tetapi bagi kita yang hidupnya masih belum sungguh-sungguh, ibadah belum sungguh-sungguh, kita akan diperpanjang prosesnya. Maka lebih baik kita cepat-cepat berubah. Ya, itulah pesan kitab Sefanya yang akan saya sampaikan pada hari ini. Ya, kitab Sefanya adalah kitab nabi-nabi yang ke-8. Habis ini Hagai, Zakaria, Maleaki. Jadi di sini kita belajar tentang firman Tuhan dari kitab ke kitab, dari pasal ke pasal, dari ayat demi ayat. Maka kita belajar, saudara. Sebab kalau di rumah saya yakin tidak semua dari kita baca Alkitab, ya kan? Ya Pak, nggak ada waktu, sibuk Pak, banyak gangguan Pak. Maka di dalam ibadah ini saya selalu sampaikan pengajaran Alkitab dari pasal ke pasal, bahkan dari ayat ke ayat, supaya saudara yang tidak baca firman Tuhan bisa mengerti apa itu kitab nabi-nabi kecil. Yang baca pun kalau belum mengerti bisa belajar bersama lebih dalam lagi, ya. Jadi saudara, sekali lagi kitab nabi-nabi kecil bukan berarti ada nabi besar, Yosua, Yeskiel, Yeremia, Yesaya. Yang ini yang 12 nabi kecil ini kurang penting. Bukan demikian. Bukan kurang penting atau lebih hebat yang nabi besar, tapi nabi kecil ini kitabnya sangat pendek, sangat ringkas, dan sangat pendek sekali. Bahkan saya lihat di kitab nabi-nabi kecil ini temanya sama. Ya, penghukuman, ajakan bertobat, dan pemulihan. Ya, kita belajar di kitab Sefanya ya hari ini. Ya, nanti kita belajar semua satu persatu. Ya, kita belajar satu pertama ya. Sefanya, the name Sefanya artinya dia yang disembunyikan oleh Tuhan, yaitu menghargai atau melindunginya. Jadi Sefanya itu artinya dilindungi Tuhan, ya, dilindungi Tuhan artinya. Ya. Dan ini Pak Sefanya ministrinya pada tahun 640 sampai 620 sebelum Masehi, pada masa pemerintahan Yosia. Kita lihat di sini ya, Raja Yosia menjadi Raja Yehuda, dan Sefanya atau namanya Sefanya mulai ministri di sini tahun 640. Sebelumnya kita harus tahu bahwa Yosia ini adalah diangkat menjadi raja pada usia 8. Ya, karena kakeknya adalah Raja Manase yang sangat jahat, sangat kejam, yang selalu menyembah berhala, menyembah Baal, ya, Asistoret, dan juga semua sihir-sihir diberlakukan di Yehuda, di mana di Israel Selatan. Yang utara adalah 10 suku, yang 2 adalah Yehuda Selatan, ya. Dan itu Raja Manase sangat jahat sekali karena dia melegalkan semua penyembahan berhala, sihir-sihir segala. Dan akhirnya dia mati, diganti oleh Raja Amon anaknya. Tapi Amon ini hanya menjabat 2 tahun juga dibunuh. Karena dia juga sama juga melegalkan atau Yerusalem ini tidak ada ibadah lagi dan semua diisi oleh berhala-berhala. Akhirnya Yosia lah yang diangkat menjadi raja penggantinya. Yosia ketika diangkat itu baru usia 8 tahun. Bayangkan, 8 tahun itu jadi raja. Mungkin mahkotanya aja nggak bisa pas kepalanya kan. Mahkotanya lebih besar. Dan kalau 8 tahun jadi raja atau jadi presiden kalau zaman sekarang, apa dikerjakan? Ya kan? Pikirannya mungkin main-main, ya kan, beli macam-macam, mungkin akal sama nih, beli iPad, beli apa, jalan-jalan, ya kan? Tapi Yosia ini luar biasa sekali. Di usia sekitar 16, dia mencari Tuhan. Di usia 16 dia mencari Tuhan. Ya, dia menyingkirkan di usia 20 dia menyingkirkan semua berhala-berhala ya, zaman bapaknya, kakeknya dan bapaknya. Dan akhirnya dia menemukan kitab bahwa dia tahu ketika dibongkar itu bait Allah, ada kitab mengatakan bahwa Tuhan sangat marah dengan Yehuda, Israel Selatan.
Nah, makanya Yosia ini mengadakan pembaruan di dalam ibadah, semua berhala disingkirkan. Di bait Allah dibersihkan, dibuka lagi ibadah. Jadi Yosia ini adalah raja kedua di selatan ya. Yang pertama Hizkia, kakek buyutnya. Dia raja cinta Tuhan, Hizkia. Dan sekarang anaknya Menesya jahat, anaknya lagi Amon, dan sekarang adalah Yosia. Ya, jadi Sefanya ini ministrinya pada zamannya Yosia. Temanya adalah penghakiman, pertobatan, dan pemulihan. Selalu gitu. Penghakiman, dihukum, akan diancam, akan dihukum. Kalau dia bertobat, dia akan dipulihkan. Kalau nggak bertobat, dia nggak mau, ya dihancurkan juga. Ya. Jadi ini penting sekali, saudara. Garis besar kitab Sefanya adalah penghukuman pada hari Tuhan. Tema utamanya adalah hari Tuhan. Ya. Terus seruan untuk bertobat. Ketiga, hukuman atas bangsa-bangsa, hukuman atas Yerusalem, dan yang terakhir janji keselamatan dan hari Tuhan. Kita akan baca satu-satu, supaya kita tahu apa pesan kitab Sefanya ini, dan apa relevansinya dengan hidup kita sehari-hari. Saat ini ya. Sefanya 1:1, firman Tuhan yang datang kepada Sefanya bin Kusi bin Gedalia bin Amaria bin Hizkia dalam zaman Yosia bin Amos raja Israel. Jadi Sefanya ini ya turunan dari bin Kus, Gedalia, Amaria, dan Raja Hizkia. Pada zaman Yosia, berarti sebelum namanya Daniel lagi kan. Jadi ternyata Sefanya ini bukan sekedar nabi. Dan dia satu-satunya nabi yang ditulis silsilahnya. Ternyata dia turunan raja. Turunan kaum nobel, terhormat. Ya. Dia bukan orang miskin. Nabi ini turunan raja, keturunan kerajaan. Ya. Dan dia diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan pesan keras bagi bangsa Yehuda. Ya, ada penghukuman pada hari Tuhan yang tadi kita ada. Hukuman atas seluruh bumi. Ya, Sefanya 1 ayat 2 sampai 18 kita bahas pelan-pelan. Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia di atas bumi. Di muka bumi adalah firman Tuhan. Tuhan berbicara pada Sefanya untuk menyampaikan pada rakyat Yehuda bahwa Tuhan akan menghapuskan, membinasakan manusia, hewan, burung-burung, ya, dan ikan-ikan di laut. Zaman Nabi Nuh, ya kan? Burung yang di air kan aman itu. Tapi zaman ini nanti semuanya habis. Bagaimana Pak cara menghabisin ikan-ikan di laut? Gampang, air jadi darah. Yang ada nanti di mana? Di kitab Wahyu. Itu nanti mati semua ikannya. Amis semua, mati semua karena air jadi darah semua. Ya kan? Jadi saudara, ini pesan Tuhan pada Sefanya, ini semua binatang, manusia, hewan di darat, hewan di udara, hewan di laut, semuanya akan dibinasakan. Ya, kita ingat pada zaman Nuh ya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tuhan itu Tuhan yang baik. Kepingin yang ciptaan jadi baik, tapi manusia itu sangat jahat. Dan kecenderungan hatinya selalu berbuat dosa, berbuat jahat. Dan Tuhan menyesal akan menghancurkan semua yang ada di bumi zaman Nuh. Hancurkan air bah. Nanti juga akan dihancurkan lagi. Maka saudara, jangan biarkan Tuhan menyesal telah menciptakan kita. Amin saudara. Tuhan menciptakan kita untuk dia penyembah, pemuji, bersaksi kebaikan Tuhan. Untuk menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Partnernya Tuhan. Tapi saat ini banyak orang Kristen, anak-anak kerajaan justru menjadi lawan Tuhan. Ibadah saja nggak mau. Ya kan? Untuk berdoa apalagi di rumah. Apalagi baca firman Tuhan. Tapi kita ngomongnya cinta Tuhan. Tuhan tahu isi hati kita. Walaupun kita ngomong aku cinta Tuhan. Aku ibadah pada Tuhan. Tapi hati kita jahat, Tuhan tahu. Jadi kelakuan kita, tindakan kita itu bisa menggambarkan ya, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya kan? Disinggung dikit, tersinggung, marah. Ditegur, keluar dari gereja. Bingung kan?
Jadi maunya disayang-sayang, diberkati masa anugerah. Masa anugerah di sini sudah akan berakhir. Akan berakhir, ya. Hosea 4 ayat 3, sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana. Juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Hosea pun mengatakan demikian. Ini kitab nabi kecil yang pertama. Jadi pesan Tuhan pada nabi-nabi kecil ini benar-benar sangat penting, sangat urgent bagi kita untuk mengerti. Kita semua akan dibinasakan kalau kita nggak mau bertobat. Maka Yosia ini benar sekali. Dia jabat jadi raja masih kecil. Dia pertama mencari Tuhan, ya kan? Menghilangkan, menghancurkan semua idolatry, menghilangkan semua berhala, ya, patung-patung, berhala sudah dihancurkan. Yang ketiga, hidupnya merenovasi firman Tuhan, mencari firman Tuhan, ya. Jadi saudara, kalau kita seperti Yosia, kita mencari Tuhan, ya, belajar dari Tuhan. Kedua, kita menyingkirkan, ya kan, idolatry, hobi kita, apa yang kita kasih lebih dari Tuhan itu idolatry. Dan kita ibadah sungguh-sungguh baca firman Tuhan, maka hidup kita akan dilimpahi berkat, saudara. Amin, saudara. Ya, tahun ini mumpung masih Januari, ayo baca firman Tuhan. Cari Tuhan dan kebenarannya. Singkirkanlah hobi kita yang tidak baik. Ingat renungan hari ini apa? Ibadah badani terbatas, ya kan? Tapi ibadah mengandung janji. Janji baik untuk hidup sekarang maupun hidup yang akan datang di surga nanti. Tapi orang zaman sekarang lebih suka, lebih melakukan, lebih senang melakukan ibadah jasmani, hobinya fitness, hobinya mungkin apa, main olahraga apa, hobinya main HP, hobinya sosialita, hobinya yang macam-macam. Tapi suruh ibadah nggak mau. Maaf Pak, saya nggak bisa ibadah karena kita ada janjian untuk ketemu di klub mana, olahraga mana. Kita malah lebih mengasihi dunia ini. Itu sudah menjadi idolatry dan itu akan dihancurkan Tuhan. Maka tahun ini saya ajak berkali-kali, ayo mulai baca firman Tuhan. Mumpung masih awal Januari. Pakai Alkitab sepanjang tahun. Nanti begitu setahun sudah habis, kita mengerti. Kita melakukan firman Tuhan sambil baca, sambil melakukan firman Tuhan. Menyingkirkan semua apa yang terpenting hidup kita selain Tuhan. Itu kita singkirkan. Maka Tuhan berkenan pada hati pada kita. Dan kita akan menerima promosi, menerima restorasi. Bagaimana kalau saudara tidak pernah ibadah sungguh-sungguh? Mulai tahun ini ibadah malas-malas, kerja terus, tinggalkan ibadah. Saudara jangan khawatir akan kebutuhan saudara. Tuhan tahu, ya. Maka kita selalu ajak jemaat untuk selalu baca firman Tuhan setiap pagi, ya. Hari ini teguran bahwa hukuman atas seluruh bumi semua akan dimusnahkan. Itu akan terjadi nanti, ya. Hukuman atas penduduk Yehuda, ya. Ini khusus Yehuda. Ibu kotanya Yerusalem, ya. Uraian dosa-dosa Yehuda ini, ya. Aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala. Maka di zaman Raja Manase, semua imam-imam Baal itu enak sekali hidupnya. Karena dia ada penyembahan berhala, ada penyembahan apa, semua, ya. Juga mereka yang sujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit. Dan mereka menyembah dengan bersumpah setia pada Tuhan. Namun di samping itu ia bersumpah demi dewa Milkom. Ya, jadi Yerusalem dipenuhi oleh berhala-berhala. Baal, Asyera, Milkom. Milkom itu adalah dewa Moloch. Dewa Moloch ini kalau kita datang ke dewa Moloch tidak hanya cukup dengan kambing babi. Tapi dengan anak manusia. Anak manusia dipersembahkan jadi korban bakaran. Itu dewa Moloch, dewa kesuburan orang Kanaan. Nah mungkin pikiran saya itu kalau sepanya itu artinya dilindungi Tuhan. Mungkin dia juga jadi ancaman untuk disembahkan pada Moloch. Karena dia anak raja kok. Dia keturunan raja loh. Dia bisa disembahkan oleh kepada raja dewa Moloch. Mungkin maka dikatakan diselamatkan. Seperti Musa, ingat? Musa diselamatkan melalui air dan diambil oleh putri Firaun dan diselamatkan. Yang diambil dari air namanya Moses. Sama, Sefanya ada orang yang disembunyikan. Artinya orang yang disembunyikan oleh Tuhan. Atau dilindungi Tuhan. Mungkin zaman itu kalau dia nggak disembunyikan Tuhan, pasti Sefanya akan dipersembahkan kepada dewa Moloch. Mengerikan sekali.
Kita punya anak, ada anak raja dipasukan ke dewan. Tidak pakai kambing nggak cukup. Dewa malah minta anak-anak kecil, anak bayi-bayi, saudara. Ya, jadi ini benar-benar Yerusalem sudah bobrok ibadahnya, kerohanian. Maka Tuhan, aku akan melenyapkan semua sisa-sisa Baal, semua imam-imam. Imam pun juga akan disingkirkan, imam-imam berhala. Ya, dan ini juga ada orang bersumpah setia pada Tuhan, namun di samping itu bersumpah demi dewa Milkom. Ini orang mendua hati. Kita ke gereja, percaya Yesus, yes. Ibadah, yes. Pelayanan, yes. Tapi hati kita condong kepada dunia, kepada mamon. Tadi lagu pertama apa? Keindahan dunia memudarkan cinta pada Tuhan. Kecintaan Tuhan memudarkan keindahan dunia, ya kan? Jadi kecintaan pada Tuhan memudarkan keindahan dunia. Tapi banyak anak-anak Tuhan, keindahan dunia memudarkan Tuhan. Ya, jadi maka itu kita banyak yang setia pada Tuhan. Ibadah, pelayanan, seminggu bisa 3 kali, 4 kali. Tapi di luar itu, kita masih memuja mamon. Masih memuja hobi kita. Mengutamakan ibadah jasmani, badani. Mengutamakan hobi kita. Yang gak ada waktu untuk Tuhan. Itu bohong. Maka saudara, kalau kita bilang cinta Tuhan, rajin ibadah, rajin pelayanan, tapi tidak ada waktu berdoa kepada Tuhan, tidak ada waktu baca firman, tidak ada waktu intim dengan Tuhan, itu bohong. Bohong. Itu sekedar agamawi, sekedar profesi. Ya, cinta Tuhan, pelayanan, ya, tapi tidak ada waktu untuk Tuhan. Kalau saudara cinta pacarnya, gimana? Mau di luar tanpa pacarnya atau pengen sama pacar terus? Kan pengennya bersama pacarnya terus kan. Yuk nonton, yuk makan restoran, yuk. Walaupun nggak punya uang pun diada-adakan. Demi pacarnya. Uangnya cekak, tapi gengsi, mau menyenangkan hati istrinya, makannya enak. Walaupun nanti dia bayar utang gitu loh. Jadi pokoknya untuk pacarnya yang dikasih, dicintai itu kasih yang terbaik. Dia gajian pokoknya udah habis-habisan pokoknya untuk pacarnya. Kenapa? Cinta. Selalu ingin bersama. Tapi kalau kita cinta tapi gak pernah memberi, pelit, itu gak cinta. Bohong namanya ya. Cinta itu memberi ya. Jadi yang punya pacar ya cowoknya kalau bilang cinta, tes dulu. Ya kan? Cinta dari kemarin ini warteg dulu. Sekali-sekali Kentucky kek, ya kan? Oh, kan? Kalau disuruh Kentucky aja banyak alasannya. Nanti tidak enak, nanti banyak kimianya, banyak itu, kan? Warteg itu sederhana kan. Padahal pelit namanya kan. Jadi cinta dites dari memberi. Cinta Tuhan juga memberi. Waktu, tenaga, uang, ya dana semua. Itu Tuhan, tanda bagi kita cinta Tuhan. Ya jangan kita lihat cinta di mulut, di hati lain. Memang lidah tak bertulang. Ngomongnya gak enak. Serta mereka yang berbalik daripada Tuhan, yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan puji Tuhan, itu akan dihabiskan semua. Orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan kemampuan sendiri, mengandalkan uang sendiri, kepandaian sendiri, itu akan dihajar Tuhan habis-habisan. Ya, maka Tuhan itu gak mau diduakan, karena semua dalam kuasa Tuhan. Kalau kita mau diberkati Tuhan, mari serius ibadah, serius untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para doanya. Nanti semua itu akan dikorbankan. Orang jahat akan dibantai habis-habisan. Semua orang yang jahat, yang tidak berkenan di hati Tuhan, itu akan dimatikan semua. Itu jadi bangkai, jadi perjamuan bagi orang-orang yang berkenan. Akan melihat. Nanti kita yang berkenan di hati Tuhan, ya, diangkat Tuhan, kita lihat penghancuran di bumi. Semua orang dibantai, disiksa, dianiaya. Kita melihat kayak perjamuan aja. Ini korban dari orang-orang yang tidak baik. Udah ada waktunya. Hari Tuhan sudah sangat dekat. Pada hari perjamuan korban Tuhan itu akan menghukum para pemuka, para anak-anak raja, dan semua yang memakai pakaian asing. Jadi Tuhan akan menghukum para pemuka, tokoh agama, imam, ya kan? Imam agama, ya kan? Kepala imam, para anak-anak raja, semua yang memakai pakaian asing. Di sini pakaian asing dikatakan, ya tidak 2 raja-raja, 22. Kemudian berkatalah Yehu kepada orang yang mengepali gudang pakaian, keluarkanlah pakaian untuk setiap orang yang beribadah kepada Baal.
maka dikeluarkannya kepada pakaian bagi mereka. Jadi pakaian asing itu pakaian yang dipakai oleh para nabi-nabi Baal. Ya. Tapi kalau di zaman perjanjian baru, pakaian asing itu pakaian yang bukan kekudusan, pakaian yang dosa kita. Maka Tuhan bilang pakaian putih, pakaian kebenaran. Nah, kita kalau memakai pakaian kebenaran, kita artinya hidup dalam kebenaran. Ini pakaian yang dimaksud Tuhan. Maka di pesta, ingat gak? Kenapa kamu tidak berpakaian pesta? Nah kan? Dia pakai pakaian semuanya sendiri. Pakaian yang sukanya dia. Nah, itu namanya kita hidup tidak sesuka Tuhan, tetapi sesuka kita. Artinya kita memakai pakaian asing. Ya, itu akan dihukum semua. Aku akan menghukum pada hari itu semua orang yang melompat ambang pintu, memenuhi standar Tuhan mereka dengan kekerasan dan penipuan. Jadi di sini intinya orang-orang jahat, orang-orang yang cinta Tuhan tapi mendua hati, yang tidak sungguh-sungguh membuktikan cinta pada Tuhan, dan semua orang yang memakai pakaian sendiri, pakaian asing itu pakaian semau gue, terserah saya, jangan ngatur aku jangan, kalau mau ibadah jangan dipaksa-paksa. Itu artinya orang yang memakai pakaian asing yang semaunya sendiri, tidak mau memakai pakaian putih, dengan putih, pakaian kebenaran. Gitu kita semua akan disingkirkan. Jadi ini pesan Nabi Zefanya ini keras bagi dunia dan juga bagi Yehuda sendiri, ya, umat kesayangan Tuhan. Peringatan kepada Yerusalem, kepada Yerusalem, khusus pada Yerusalem. Maka pada hari itu demikianlah firman Tuhan, akan terdengar teriakan dari pintu gerbang ikan dan ratapan dari perkampungan baru dan bunyi reruntuhan hebat dari bukit-bukit. Merataplah hai penduduk perkampungan lumpang, sebab telah habis segenap kaum pedagang, telah lenyap segenap penimbang perak. Ya, jelas sekali bagi bahwa semua yang di Yerusalem pedagang-pedagang udah nggak ada lagi, penimbang perak. Ini ngomong soal ekonomi, soal perdagangan, soal semua yang ada untuk dijual itu semua tidak ada lagi. Tuhan akan hancurkan. Pada waktu itu aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya, dan yang berkata dalam hatinya Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Ini saya kurang cocok karena saya lihat apa sih artinya mengental seperti anggur di atas endapannya. Maka saya cari di banyak versi Inggrisnya nggak ada kata anggur endapannya itu. Saya cek di sini ada, at that time I will take a lamb and search Jerusalem, I will punish the people who are self-satisfied and confident, who say themselves, the Lord never does anything one way or the other. Ya, self-satisfied atau confident artinya merasa puas diri dan percaya diri. Ini orang di Yerusalem, golongan ini adalah orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu nggak campur tangan. Kita ada apa adanya bukan karena Tuhan. Kita bisa ini bukan karena Tuhan. Tuhan tidak menghukum dan Tuhan tidak menghukum, dan Tuhan tidak berbuat jahat dan tidak berbuat baik. Jadi di sini Yerusalem ini mengatakan bahwa kita sudah hidup enak, ya, udah merasa puas diri dan percaya diri. Apapun yang kita lakukan dengan tangan sendiri, tidak ada campur tangan Tuhan. Tuhan baik, Tuhan jahat, nggak ada. Udah pokoknya ada sendiri semua. Nah, Tuhan akan menghukum orang ini. Dan mereka akan melihat, akan mencari ya, orang-orang yang di Yerusalem dengan teliti. Artinya dengan lab, dengan teliti, semua tidak bisa lolos dari Tuhan. Orang yang menghadap aku udah zona nyaman. Tanpa ibadah pun aku udah enak. Tanpa beribadah, tanpa baca firman, tanpa apapun, udah aku pokoknya kuat. Sini aku sukses karena aku sendiri. Aku hebat karena sendiri, aku kaya karena sendiri. Jadi tidak ada campur tangan Tuhan. Dan Tuhan mencari itu, saudara ya. Jadi jangan kira kita berkata gitu Tuhan nggak tahu. Tuhan melihat hati kita, saudara. Ya, jangan sampai iblis pun tahu hati kita juga. Kita melihat, oh ini orang yang kayak yang munafik lihat semua. Ya, maka harta kekayaan dan akan dirampas dan rumah-rumahnya akan menjadi sunyi, sepi. Apabila mereka mendirikan rumah, mereka tidak akan mendiaminya. Apabila mereka membuat kebun anggur, mereka tidak akan minum anggurnya. Nanti pada akhirnya orang Yerusalem, dia punya rumah bagus, tidak mendiaminya. Kebun anggur tidak meminumnya. Seperti yang di LA, ya, rumah bagus, angus. Saya di YouTube itu berkali-kali rumah selebritis orang Hollywood itu, aduh saudara, bukan puluhan juta,
bukan puluhan miliar, tapi ratusan miliar, bahkan triliunan. Ada yang 10 triliun, 5 triliun, ada ratusan miliar. Itu rumah semua mahal sekali. Itu semua itu habis hancur. Kalau Tuhan menghancurkan, ya itu ngeri sekali. Jadi rumah-rumah yang bagus, indah, untuk kebanggaan, gengsi, mereka juga nggak tempat tinggal situ kok. Hanya pakai, gengsi hebat rumah saya. Tapi itu tidak ditempati, tidak dinikmati, dimakan api semua. Jangan sampai hasil kita bekerja sia-sia karena kita tidak mencintai Tuhan. Ya, ini Tuhan ya. Pada Yerusalem, hari Tuhan yang hebat. Ini ada lagi ya. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawannya pun akan menangis. Hari Tuhan bukan hari, ini dimaksud hari yang pengangkatan, bukan hari Tuhan, hari penghukuman, penghakiman. Bersamaan itu juga diangkat tuh, diangkat, hari Tuhan diangkat, kita diangkat yang cerita Tuhan, rapture, hari yang sama. Ini adalah hari penghukuman. Yang dimaksud hari ini adalah hari Tuhan adalah hari penghukuman. Ya, jadi Tuhan akan menghukum semua orang Israel, orang Yerusalem, bahkan seluruh bumi akan dihancurkan oleh Tuhan sendiri. Ya, saudara. Jadi kita tahu, kita harus benar-benar mengerti bahwa Tuhan akan menghukum semua orang. Ya, bahkan pahlawan pun yang hebat juga nangis. Artinya hari Tuhan sangat pahit. Jangan sampai hari Tuhan itu menimpa kita. Artinya kita akan dimasukkan masa tribulasi, kita tidak bisa lolos lagi. Tapi kita cepat-cepat bertobat, cepat-cepat bertobat. Maka semua itu tidak akan menimpa kita. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan, kesuraman, hari berawan dan kelam. Ya, ini semua nggak enak semua. Kegemasan, kesusahan, kesulitan, kemusnahan, pemusnahan, kegelapan, kesuraman. Ini terjadi nanti pada masa Great Tribulasi. Masa Great Tribulasi, saya yakin tidak lama lagi akan terjadi. Jadi kapan itu terjadi, kita nanti belajar dari apa yang terjadi di Yerusalem, di Israel saat ini. Kita akan bisa mengira-ngira. Ya kan, tidak ada orang tahu kapan itu terjadi. Tapi Tuhan berkata-kata sudah dekat, ayo bertobat. Daripada ini penghukuman masuk pada kita. Banyak gereja-gereja mereka nggak ngerti saudara tentang hal ini. Mereka ibadah, diberkati, semangat, disembuhkan, dipulihkan, pulang. Ya kan? Diberkati, disembuhkan, diberkati, pulang. Tapi mereka tidak diajarkan tentang hari Tuhan yang sungguh mengerikan kalau mereka tidak bisa dirapture. Ya. Jadi kita belajar di sini, kita beruntung saudara. Kita nanti ada masa kesulitan ya, masa apa? Ini masa perang, masa penyesatan, masa kelaparan, masa kematian. Semua akan terjadi di bumi ini. Ada perang, ada wabah, penyakit, gempa bumi yang dahsyat akan dihancurkan semua dan akhirnya mati. Nah, ini kalau begini gimana? Rumah-rumah yang hebat-hebat gimana ini dihancurkan? Ya kan? Tidak akan menempatinya. Jadi benar-benar orang itu harus mengadakan Tuhan. Ya. Hari penipuan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu, terhadap menara penjuru yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia, sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tahi. Ya, jelas sekali bahwa ini semua penghukuman Tuhan yang sangat mengerikan. Jangan masuk ke masa tribulasi. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas. Mereka pada hari kegemasan Tuhan. Dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Nanti zaman antikris saudara. Ya, uang sudah nggak berguna kok. Nggak berguna. Karena semuanya akan dihabiskan. Semalam saya bermimpi saudara. Ya. Saya semalam bermimpi. Saya membahas hari Tuhan ini, saya bermimpi. Ya, saya dalam mimpi saya itu masuk ke dalam masa tribulasi. Saya bisa melayang-layang, dilihatkan Tuhan, ini loh nanti akan terjadi. Dan itu semua orang dipaksa pakai chip, jebret tuh. Ya, kalau pakai chip itu nanti matanya berubah. Kadang normal, kadang bisa kayak serigala merah gitu, saudara. Ya, dan saya selalu dikejar-kejar, ya kan? Saya melari ke sana, ada orang yang udah pasang chip. Karena di sini di gedung tinggi ada lagi, turun ada lagi, semua ada lagi semua. Dan saya dikejar-kejar, saudara, untuk dipasang chip. Ada anak muda
udah dipasang chip, ketemu sama mamahnya di jalan. Dia pakai udah matanya normal, nggak kayak setan gitu kan. Tapi begitu, mah ayo pasang chip yuk, ya kan? Pasang chip. Ya ini bagus kok gini. Tapi mamanya nggak mau. Begitu nggak mau, langsung mata anaknya tuh berubah kayak serigala, kayak merah itu, langsung mamanya tembak. Ya. Dan dianggap karena setelah kita pasang chip itu nanti dikontrol oleh antikris dan kita tidak bisa bohong. Pada bilang ini aku pasang. Terus dicek sama mereka frekuensi nggak sama, ini bukannya penipuan, aku dikejar lagi. Aku lari sana lari sini dikejar, akhirnya siapa yang aman nggak kena sinyal chip itu, saya lari ke terowongan bawah tanah, gorong-gorong besar itu ada air seperut gini, semua orang sembunyi di situ semua, tapi mereka nggak selamat saudara. Itu di gorong besar tuh tembusnya ke rawa-rawa yang banyak ular besar-besar gitu, memakan mereka satu persatu. Saya melayang-layang tuh lihat di perhatian Tuhan. Kita lepas dari antikris, lepas dari kita lari kemanapun, itu kita kalau nggak mati kelaparan, mati dimangsa oleh binatang buas. Saya kaget. Akhirnya saya cari sana ke tetangga yang lama. Tetangga saya kayak baik-baik, saya disuruh pasang chip nggak mau. Mereka ngejar saya semua, saya dikejar terus. Dan saya bisa hilang lagi. Kalau Tuhan kasih tahu, lihat apa yang terjadi nanti. Tidak ada tempat yang bisa aman untuk kita. Seluruh bumi, Tuhan pun, setan pun juga akan memakai begitu. Maka Tuhan akan mencari orang-orang yang dicintainya ke seluruh Yerusalem untuk diselamatkan dulu, diajak berbuat dulu. Kalau enggak nanti kita juga setan akan mencari kita. Jangan pikir kita bisa lolos di masa tribulasi. Semalam saya kasih mimpi jam 12.30 saya bangun, saya kaget. Saya bangun isi saya, kaget sekali saudara. Jadi tidak bisa lolos dari antikris. Kita akan dikejar, dipasang chip dan kita dibunuh kalau nggak mau. Dan itu akan terjadi. Nggak ada makanan. Saya pulang ke rumah, mau ambil uang, saya lari lagi, mau beli makanan, nggak ada yang jual. Gelap semua. Dan saya mimpi semalam itu, tidak ada mimpi dalam suasana siang. Gelap maghrib sama gelap sampai malam itu. Dan saya tidak ada satupun saya yang bisa beli makanan. Ya, maka kan hingga mereka berjalan seperti orang buta. Ya kan? Jadi mereka tidak benar, dia sudah digelapkan semua. Dan saya kaget sekali. Saya dikejar pergi sini kejar-kejar, sini kejar-kejar, di sini kejar. Semua orang buas akan menangkap kita. Seperti kalau kata dia pasang semua, orang yang pasang satu frekuensi, Tuhan mengejar orang yang tidak dipasang chip. Itu rekan sekali. Kenapa saya kasih mimpi itu? Saya percaya bahwa hari Tuhan sudah dekat. Saya sudah 7 kali ini. Hari ini 7 kali atau 6 kali kasih mimpi. Mengerikan. Nanti kalau kita masuk ke masa tribulasi, sangat mengerikan. Jadi saudara, kita benar-benar kita menghindari ini dengan mulai membangun hubungan dengan Tuhan. Supaya kita tidak masuk ke masa tribulasi. Tidak bisa selamat kok saudara. Ya, lihatnya. On the day when the Lord show his fury, not even all the silver and gold save them. Ya, the whole earth will be destroyed by the fire of his anger. He will put an end, a sudden end, to everyone who live on earth. Di sini ada sudden end. Tuhan nanti akan datang mengangkat kita dan waktu yang sama dengan segera, dengan tiba-tiba Tuhan akan mendatangkan semua malapetaka di bumi ini. Sudden end, artinya apa? Hari yang terakhir, yang tiba-tiba, yang kita tidak praduga. Pada zaman Nuh, mereka mengawinkan, ya kan? Dia pesta-pesta, makan, minum, mengawinkan, bekerja, beraktivitas, tahu-tahu air bah datang. Apakah Tuhan kasih tahu? Tuhan kasih tahu. 120 tahun Tuhan kasih tahu melalui Musa. Ayo bertobat, ayo bertobat. Zaman sekarang kan demikian. Pak, ngapain sih Pak saya bertobat? Saya hidup di dunia ini biasa-biasa aja kok Pak. Kerja, makan, minum, kerja, makan, minum, kerja, makan, minum. Udah beli ini, beli itu. Saudara nggak merhatikan kerohanian saudara dan bagaimana dunia akan berakhir. Ya, maka saudara berhati-hati. Ya, Tuhan bisa datang kapanpun. Maka setiap hari saya mengikuti perkembangan perang di Israel. Karena semua akan dimulai dari Israel. Tribulasi dari Israel. Saya kita semua kena semua. Ya, Yerusalem kena, seluruh bumi kena semua. Ya, hati-hati jangan sampai kita uang ini nggak ada gunanya. Saudaramu kaya, uangnya banyak, emasnya banyak. Ya, nggak ada gunanya karena zaman itu nanti sudah tidak bisa beli dan menjual. Saya bawa uang tuh dari rumah. Tahu-tahu, beli makan yang ada semua. Yang ada orang-orang kelaparan semua, yang mati-mati semua. Nggak ada gunanya. Maka lebih baik kalau kita punya uang, kita harus gunakan untuk pekerjaan Tuhan,
untuk menolong sesama. Berkali dia kebalakan khotbah kan, untuk Tuhan vertikal, untuk horizontal sesama manusia. Dan uang itu membawa kita kepada surga. Kenapa? Uang itu memuliakan Tuhan, memuliakan Tuhan dengan hartamu. Tapi banyak orang punya uang bukannya untuk pekerjaan Tuhan, menolong sesama, menolong saudara yang kurang. Bahkan kita menambah mobil, menambah rumah, menambah usaha, menambah apapun. Maka percuma saudara. Lebih baik kita mulai investasi di surga melalui pekerjaan Tuhan. Baik di gereja maupun di sesama kita. Maka uang yang kita investasikan di Tuhan ini akan membawa kita pada harta di surga. Menabung. Apakah kita nanti miskin? Enggak. Orang dunia bilang kalau kamu memberikan kekurangan. Tapi Alkitab berkata kalau kamu memberi akan diberi jauh lebih banyak lagi. Amin saudara. Uang yang kita berikan untuk gereja, untuk sesama, itu terkonversi kepada harta di surga. Misalnya 1 juta, 100 ribu, itu yang kita berikan untuk gereja, itu semuanya akan masuk ke surga, tapi kita juga nggak kekurangan. Tuhan tambahkan terus. Tuhan tahu bahwa kita tidak cinta harta. Maka sebelum hari Tuhan pada Maliaki yang terakhir, keempat, di akhir perjanjian lama, Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan tidak mau anak-anaknya cinta uang. Maka sudah memberi persembahan kan? Maka jangan salahkan kita kalau kita mengajak saudara berpuluhan. Supaya saudara tidak cinta uang. Ditemui saudara merampok Tuhan. Tidak boleh ya. Uang saudara tidak ada gunanya. Emas sekilo apalagi. Emas 1 on aja udah gaya-gaya kita. Emas sekilo nggak ada artinya. Apalagi emas cuma 1 on, 100 gram. Aduh udah gayanya petenteng-petenteng ya saudara. Nggak ada guna saudara. Jadi kita hati-hati. Jangan terjebak di sini dengan harta di dunia. Kita tetap Tuhan pelihara, cukupkan. Tidak perlu kita ambisi mencari kekayaan, ambisi membawa kita ke neraka. Karena ambisi itu orang yang serakah, ingin lebih, dapat lagi, lebih dapat lagi dengan cara cepat, dengan cara yang tidak mungkin berkenan di hati Tuhan, justru membawa kita kepada malapetaka. Ya. Nah ini tadi udah teguran Yerusalem, teguran dunia. Sekarang adalah apa Jefanya ini ya kan? Panggilan untuk bertobat ya. Bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh. Tuhan ajak semua bangsa tak acuh tak acuh dan suka ibadah yang diajak untuk bertemu, berkumpul ya. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, kalau nggak berkumpul, nggak bertobat, akan dihalau kayak sekam tuh oleh padi, tiup, hilang. Sebelum datang ke atasmu ya, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atas muka Tuhan yang menyala-nyala itu. Sebelum datang ke atasmu hari kemukaan Tuhan. Jadi Tuhan sebelum menghukum, sebelum mendatangkan malapetaka, sebelum mendatangkan air bah, selalu memperingatkan dulu. Ayo bertobat, ayo kembali kepada Tuhan. Ayo ibadah sungguh-sungguh, ayo pelayanan sungguh-sungguh. Ayo kita hidup benar dengan Tuhan. Ya, hidup dengan Tuhan tiap hari. Sebelum murka Tuhan yang menyala-nyala itu datang ya. Carilah Tuhan. Semua bangsa orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukumnya, carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemukaan Tuhan. Ingat, carilah Tuhan. Yosia mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Buka lagi bait Allah oleh Yosia yang dulu buat dewa-dewa Baal, buat penyembahan selama anak kakeknya Manase dan Amon jadi raja. Bait Allah ditutup karena semuanya untuk berhala-berhala. Tapi Yosia dia cari Tuhan dan dia menyingkirkan semua idol-idolnya. Ya kan? Apa lagi? Terus cara keadilan, cara kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung daripada hari bukan Tuhan. Jadi kita harus cari Tuhan. Singkirkan idolatri kita, ya. Singkirkan hobi-hobi kita yang menyita waktu untuk Tuhan. Singkirkan hobi-hobi kita yang membuat kita tidak bisa baca Alkitab, tidak bisa beribadah, tidak bisa ke komsel, tidak bisa untuk berdoa. Kalau suruh komsel susah sekali. Ibadah susah sekali. Saya berapa kali suruh orang ibadah. Ibadah yuk. Ibadah banyak alasan. Banyak alasan. Tiap minggu sampai saya udahlah terserah. Bukan karena udah diberikan berkali-kali. Tidak mau ibadah sudah. Ya kan? Diajak ke komsel. Banyak urusannya. Ya kan? Komsel dulu Jumat. Pikirnya kalau Jumat malam weekend kan mungkin banyak acara. Dirubah Kamis. Tidak datang lagi, ya kan? Diajak untuk apa pelayanan nggak mau, semua nggak mau. Apa saudara? Kita sedang tidak mencari Tuhan.
Kalau tidak mencari Tuhan dari awal tahun ini, hidup kita tahun ini tidak akan ada perubahan. Bahkan Tuhan akan menutup berkat-berkat kita. Percayalah. Tuhan sedang gerak cepat. Instant judgment. Instan juga pengampunan. Kalau sudah lewat masa anugerah, tidak ada lagi apa yang bisa menolong kita. Yeremia 29:14 ya kan, seek God ya kan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Tuhan sudah menawarkan, doalah nak. Kamu butuh apa? Doalah nak. Tuhan, aku butuh masalahku selesai. Tuhan, aku butuh utangku lunas. Tuhan, aku butuh Tuhan sembuh. Tuhan, aku butuh ini. Datanglah, berdoalah, aku mendengarkanmu. Orang sakit gak mau ke gereja, ya, tapi ke mall bisa. Aneh kan? Ibadah yuk, gak mau. Komsel yuk, gak mau. Tapi bisa jalan-jalan ke mall, ya kan? Coba bayangkan, ya. Jadi jelas sekali, kalau kita mau berdoa, Tuhan akan mendengarkan. Apabila kamu mencari aku akan menemukan. Raja Hizkia, kakek buyutnya Sefanya, ya kan? Raja Hizkia, Tuhan ngomong sama Yesaya, datang itu Raja Hizkia, ya kan? Katakan dia bahwa dia sakit keras dan dia bentar lagi mati. Dia harus ke keluarganya, ke saudaranya, pesan-pesan terakhir suruh nyampaikan bahwa dia akan mati. Baru Yesaya meninggalkan di sana, mau keluar, apa yang dilakukan Raja Hizkia? Raja Hizkia berdoa menghadap tembok, dia menangis, Tuhan, semua berhala sudah aku singkirkan. Dengan aku menjadi raja, Yerusalem, Israel Selatan, semua berhala aku tumbangkan. Tiang-tiang berhala aku tumbangkan. Semua aku buka ibadah untuk engkau. Aku memperbarui keagamaan, penyembahan pada engkau. Kenapa aku mati? Dia nangis, ingatkan Tuhan akan kebaikan mereka. Akan kebaikan. Jadi Tuhan ingatkan akan kebaikan Raja Hizkia ini. Dia nangis. Baru Yesaya mau keluar ke istana, lagi tempat tangga keluar. Yesaya, ya Tuhan, balik lagi ke Raja Hizkia. Katakan kepada Hizkia, aku mendengar doamu, aku melihat air matamu, bahwasanya aku akan perpanjang usiamu 15 tahun. Aku akan pagari istanamu, kau akan mengalahkan musuh-musuhmu, dan diberikan berlimpah-limpah. Loh, benar kan? Berdoa, menemukan aku, doa dengan Tuhan. Kita banyak orang Kristen nggak mau doa. Begitu ada masalah kita buru-buru kita melakukan bagian kita sendiri. Nggak sadar tangan Tuhan. Itu akan panjang masalahnya ya. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Dan akan mengumpulkan kamu dari antara bangsa-bangsa. Dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Dikumpulkan lagi ya. Demikianlah firman Tuhan, aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Dikumpulkan, nanti ada pembuangan, dikumpulkan lagi ke Yerusalem. Dan ini juga demikian, saudara, kita harus hati-hati, kita harus benar-benar mencari Tuhan, dan Tuhan akan mau ditemui, dan akan memulihkan keadaan kita. Kita usaha ini, saudara, kalau nggak doa, kita hancur dari dulu. Tiap hari sama Ibu Ida ini saya doa pagi, malam, doa terus. Karena berat sekali persaingan. Berat sekali dunia perdagangan. Apalagi nanti ini banyak resesi-resesi. Dolar sudah 16.380. Saya tiap hari lihat dolar. Walaupun saya nggak punya dolar. Kenapa? Dolar ini adalah indikator resesi ekonomi. Tahun 98 itu krisis ekonomi. Dolarnya itu 16.800. Krisis ekonomi. Ini sekarang 16.380. Sekarang turun lagi 16.400. Naik lagi 430. Jadi sudah tinggi sekali. Kalau tinggi terus, pemerintah nggak bisa lagi subsidi Indonesia, atau jadi resesi lagi. Nggak lama lagi. Saya juga demikian. Kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Bayangkan. Kita usaha di banyak sekali saingan. Ratusan bahkan ribuan orang yang mengerjakan sama seperti kita. Kita berat sekali. Tapi ada aja Tuhan datangkan pembeli datang. Pembeli datang. Pembeli datang. Dari mana? Nggak tahu.
Datang sendiri, beli. Segala kebutuhan kami Tuhan pelihara. Bayar listrik ada, bayar gajian ada, bayar gereja ada. Ada pas tepat pada waktunya. Dari mana? Dari berdoa, berseru pada Tuhan. Banyak orang Kristen banyak masalah tidak mau berdoa. Dengan keluarga ada masalah, berdoa. Tuhan gerakkan, lunakkan hati keluarga kita. Tuhan menggerakkan, melunakkan hati bangsa Mesir kepada bangsa Israel, memberikan harta-hartanya pada bangsa Israel, melunakkan. Tuhan bisa mengeraskan hati, bisa melunakkan hati. Bangsa Firaun pun dilunakkan juga dikeraskan hatinya. Ingat, semua di dalam penentuan Tuhan. Semua dalam kuasa Tuhan. Apapun yang Tuhan sudah minta, saudara harus cari Tuhan. Udah itu kuncinya, cari Tuhan. Gak bisa ada orang menolong saudara. Apalagi zaman sekarang, orang egois. Mikir dia sendiri, lu mati bodo amat, gua kaya, gua hidup. Lu rugi bodo amat, gua untung. Zaman sekarang orang mencari keuntungan diri sendiri, tidak ada memikirkan orang lain. Yang bisa menolong saudara adalah Tuhan sendiri. Maka berdoalah saudara ya. Panggilan untuk bertobat. Then you will call upon me and go and pray to me. Jelas ya? Hukuman atas bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa pun juga dihukum oleh Tuhan. Pertama bangsa Filistin. Sebab Gaza sekarang masih ada. Gaza dan akan ditinggalkan. Ini Gaza di sini ya. Ini Gaza, ini Israel, ya kan, ini Gaza. Ya, kecil. Ya. Gaza akan ditinggalkan orang, dan Askelon, ya pinggir laut Askelon, akan menjadi sunyi. Asdod akan dihalau penduduknya dan pada rembang tengah hari, dan Ekron akan dibongkar banjirkan. Celakalah kamu penduduk daerah tepi laut, kamu bangsa Kreti terhadap pamulah firman Tuhan ini. Hai Kanaan, tanah orang Filistin, aku akan membinasakan engkau sehingga tidak ada lagi pendudukmu. Dan kalau marah, semua dihabiskan dalam sekejap. Ya. Daerah tepi laut akan menjadi tempat kediaman bagi gembala-gembala dan kandang berpagar bagi kambing domba. Dan daerah pinggir laut akan menjadi kepunyaan sisa-sisa kaum Yehuda. Sisa-sisa kaum Yehuda ini dipelihara Tuhan. Ya, dia kambing dombanya bisa hidup, ya kan? Mereka akan merumput di sana dan berbaring di rumah Askelon pada malam hari. Sebab Tuhan Allah mereka akan memperhatikan, mereka akan memulihkan keadaan mereka. Sisa-sisa Yehuda yang mencari Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan, kita akan hidup di dalam perlindungan Tuhan. Seperti kata Sefanya, dilindungi Tuhan, disembunyikan Tuhan dari petaka, korban bakaran anak-anak. Kita juga demikian. Kalau kita saudara ada masalah apapun, ada resesi ekonomi, resesi apapun, kalau kita mencari Tuhan, kita akan dilindungi, kita akan disembunyikan oleh Tuhan dari malapetaka itu. Maka saudara, ya, kita berdoa terus saudara. Saya nggak bisa lepas dari doa. Kalau nggak, aduh, Tuhan gampang kok, cerit, bisnisnya hancur. Gampang sekali, Tuhan marah. Gampang sekali Tuhan itu murka. Jangan nyalakan murka Tuhan. Ya, hati-hati ya. Bangsa-bangsa Amon dan Moab. Aku telah mendengar pencelaan dari pihak Moab dan katanya kata-kata nista dari pihak Amon. Bagaimana mereka mencela umatku dan membesarkan dirinya terhadap daerah umatku. Loh, umatnya, sisa-sisa umat yang cinta Tuhan aja dihina. Tuhan marah. Tuhan marah loh. Saking sayangnya dengan umat yang mencari Tuhan. Dia dihina, dimaki-maki. Tuhan juga marah. Ya. Maka kalau kita dimaki-maki orang, udahlah. Jangan kita balaslah. Diam aja lah, Tuhan yang membalas kok. Umatnya dimaki-maki. Itu dicelakai loh. Moab dan Amon. Ya. Moab dan Amon ini adalah anaknya Esau, turunannya Esau. Sebab itu demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, maka Moab akan menjadi seperti Sodom dan Bani Amon menjadi seperti Gomora. Ngeri saudara. Ini gambar yang kemarin aku cari di LA. Maka gini kan. Kalau seperti itu gimana saudara? Ya, ini menjadi padang jeruju, tempat pengaliran garam, tempat sunyi, sepi sampai selama-lamanya. Sisa-sisa umatku akan menjarah mereka, dan yang masih tinggal dari bangsaku itu akan memiliki mereka sebagai warisan. Ya. Inilah yang menjadi bagian mereka sebagai ganti kecongkaan. Sebab mereka telah mencela dan membesarkan dirinya terhadap umat Tuhan semesta alam. Apa yang jadi di LA kemarin? Mengerikan kan? LA Globe Award. Semua selebritis ya kan, ada pilihan 4 nama ya. Siapa yang banyak dipilih, mana yang nggak dipilih kan?
Ada 4 nama, ada yang nama A, 4 atau 5 yang voting. Yang ketiga kan 2. Terus God, dari yang pilih, satu lagi ada yang pilih. Dia kata, hah? Tuhan pencipta dunia ini nggak ada yang pilih, nggak ada yang berterima kasih pada Tuhan. Semua ketawa. Akhirnya apa tuh MC-nya ngomong gini, inilah LA, godless town, godless city. L ini adalah kota yang tidak bertuhan. Ngomong gitu, semua tertawa semua. Jadi menghina Tuhan di depan semua orang kaya-kaya, selebritis, ya. Tuhan tidak ada yang menyukai, Tuhan tidak ada yang memilih. Ini benar-benar kota yang tidak bertuhan, the godless town, godless city. 2 hari kemudian Tuhan kirim malapetaka. Itu berapa? 10.000 rumah, 2.000 rumah hancur. Rumahnya enggak rumah kayak kita ini, ya kan? 50 juta, 100 juta, ya kan? Mungkin 1 miliar, 2 miliar. Rumahnya ratusan miliar, banyak yang triliunan. Katy Perry, bukan Katy Perry apa? Yang Taylor Swift rumahnya lebih dari 6 triliun. Itu emas sahabat beli satu, waduh nggak tahu deh. 6 triliun itu kayak apa ya kan? Itu jadi benar-benar habis dalam sekejap. Para selebritis yang menghina Tuhan, mentertawakan Tuhan, semua habis dalam sekejap. Waduh, nggak ada asuransi. Asuransi nggak mau. Dia tahu di daerah nggak mau asuransi dia. Maka menangis semua lah. Ya, ada rumah yang mau dijual. Dijual. Harganya 30 juta dolar atau 400 miliar. Baru dijual. Kebakar juga. Waduh saudara. Jadi jangan sampai kita ya congkak sombong. Itu awal dari kehancuran. Udahlah kita tuh apa sih saudara? Mau kayak apa sih saudara? Kalau dipegiri 1 kali sudah habis semua, ngapain kita sombong-sombong ya. Tuhan akan mendahsyatkan mereka sebab ia akan melenyapkan para allah di bumi dan kepadanya akan sujud menyembah setiap bangsa daerah pesisir masing-masing dari tempatnya ya. Jadi semua akan disingkirkan allah-allah di bumi, berhala-berhala disingkirkan, rumah yang mewah jadi berhala disingkirkan. Rumah mewah enggak ditempati saudara. Mobilnya mahal-mahal enggak ditempati, enggak dipakai, hanya untuk bergengsi, pamer, sombong. Tapi akhirnya semua dihabiskan Tuhan. Yaitu untuk Amon dan Moab. Bangsa Ethiopia. Kamu pun, orang Ethiopia akan mati tertikam oleh pedangku. Bangsa Asyur, apa hukumannya? Ia akan mengacungkan tangannya terhadap ke arah utara. Akan membinasakan Asyur dan akan membuat Niniwe menjadi tempat yang sunyi, sepi, kering dan seperti padang gurun. Ini hukuman untuk Niniwe. Ini adalah ibu kota Asyur. Asyur itu kota besar. Pemerintah kerajaan yang besar sampai ke Mesir, sampai ke mana-mana. Ibu kotanya Niniwe itu pun dihancurkan semua. Karena pada zamannya si Yunus kan, dia bertobat kan. Niniwe akan ditunggang balikan, akan dihancurkan Tuhan. Dia bertobat, mencari Tuhan. Dia mengoyakkan pakaiannya terus nyembah Tuhan. Diampuni. Tapi setelah 4 generasi dia melawan Tuhan dan dihancurkan. Maka Tuhan gampang. Saudara mau diberkati atau enggak? Ya. Kalau enggak mau diberkati ya sudah, seenak sendiri. Kalau mau diberkati, cari Tuhan. Tuhan itu solusi segalanya saudara. Ya. Dan di tangan-tangannya akan berbaring kawanan binatang, yakni segala macam binatang hutan, burung undan maupun burung bango akan bermalam di hulu tiang, burung bango akan berbunyi tingkap, burung gagak di ambang pintu, pemapan dari kayu aras telah tersingkap. Itulah kota yang beria-ria, penduduknya begitu tenteram dan berkata dalam hatinya, hanya ada aku dan tidak ada yang lain. Tetapi dia sudah di tempat yang tandus, tempat pembaringan bagi binatang liar. Setiap orang yang lewat daripadanya akan bersuit dan mengangkat tangannya. Jadi ada orang, aku tidak perlu Tuhan, hanya ada aku. Ya, jadi orang-orang sombong ini akan dihancurkan Tuhan. Seperti jemaat Laodikia. Ya, kita belajar yang hukuman atas Yerusalem. Ini mulai pasal terakhir, pasal 3 yang kita kebut ya. Dosa-dosa Yerusalem. Sefanya 3 ayat 1-7. Apa sih dosa-dosa Yerusalem? Tuhan katakan hukuman. Celakalah si pemberontak dan si cemar. Hai kota yang penuh penindasan. Ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak memedulikan kecaman. Kepada Tuhan ia tidak percaya dan kepada Allahnya ia tidak menghadap. Jadi orang Yerusalem itu bobrok zamannya Manase, zamannya Raja Amon.
itu bobrok. Maka di zaman Yosia ini Sefanya bernubuat mengadakan pesan-pesan Tuhan. Ini kota bobrok, tidak bertuhan, tidak mencari Tuhan. Semuanya penyembah berhala semua. Tuhan marah, ya kan? Para pemukanya, ya, tokoh agamanya, di tengah-tengahnya adalah singa yang mengaum. Hadir semuanya sendiri. Kepala imam-imamnya sudah kayak singa, galak, nggak ramah, nggak apa, sudah kayak mencari keuntungan sendiri. Ya. Para hakimnya adalah serigala pada waktu malam yang tidak meninggalkan apapun pada pagi hari. Jadi hakim ini ya selalu ingin mencari keuntungan. Bagaikan serigala yang buas kan. Dan ini lihat hakim-hakim zaman sekarang begini saudara. Ya kan? Korupsinya besar ya kan. Hanya hukum mati. Tapi cuman bebas ya kan. Cuman dikit ya kan. Kalau di Korea Utara nyolong dikit aja 1 miliar 2 miliar hukum mati. Di Cina 1 triliun nggak sampai hukum mati. Jadi kenapa? Di sini saudara, zaman dulu hakim-hakim juga gini juga. Di zaman Yerusalem baik jadi buruk apa salah, benar jadi salah, saya jadi benar. Karena uang tidak adil. Dia pemeras semua, hakim-hakim pemeras. Bukannya zaman sekarang banyak hakim pemeras, ketangkep ya kan? Ketangkep. Kenapa? Memutarbalikkan fakta keadilan demi uang. Nanti apalagi semakin hari semakin zaman bukannya tambah bersih, tambah jahat, tambah memeras semua hakim-hakim ya di dunia ini. Ya. Maka sekarang ini saudara, banyak orang-orang atau hakim-hakim seperti serigala yang bisa memutarbalikkan keadaan. Kita hati-hati, jangan berurusan dengan hukum ya. Berat juga kalau dengan hukum kan, karena semua akan mengalami hal yang demikian ya. Para nabinya adalah orang-orang ceroboh dan pengkhianat. Para imamnya menajiskan apa yang kudus, memerkosa hukum Taurat. Imamnya seperti begini. Yang penting cuan, kasih kata-kata manis, ya kan? Yang penting datang jemaat banyak, kolektor banyak, udah pokoknya kasih apa yang senang, apa yang enak didengar telinga, dalam hati diberikan semua. Khotbahnya yang menyenangkan hati jemaatnya. Itu imam dulu. Bahkan hakimnya jahat, banyak disuap. Nanti juga akan terjadi demikian juga. Hakim-hakim akan banyak disuap. Ya, saudara benar jadi salah. Asal uangnya kuat ya, kita saja jadi benar. Ya kan? Dan jemaat-jemaat juga akan disesatkan oleh gereja-gereja, oleh rumah ibadat. Nanti demikian semua saudara. Jadi kasih yang enak-enak, angin segar. Yang penting jemaat datang, kolektor banyak perpuluhan. Buka cabang lagi, udah itu aja kerjaannya. Itu sudah terjadi zaman Yerusalem. Ya, imamnya menajiskan yang kudus, memperkosa hukum Taurat. Jadi firman Tuhan diputar balikkan. Oh, enggak apa-apalah. Yang penting kamu datang ke gereja, kasih persembahan. Ya, dikit-dikit miring enggak apa-apalah. Dekat-dekat kompromi enggak apa-apa, dikit-dikit enggak apa-apalah. Yang penting kamu pokoknya ibadah aja ke gereja. Udah kasih persembahan selesailah. Tuhan itu baik kok. Kamu salah, Tuhan ya ampuni. Nah, itu mulai memutar balikkan firman Tuhan. Ya, orang enggak tahu saudara, berapa banyak umat Tuhan itu gak ngerti bahwa apapun yang kita lakukan itu tidak bisa lolos dari konsekuensi hukuman Tuhan. Ingat itu ya. Jadi benar sekali ini semua gereja, jemaat datang ke gereja, pada akhirnya jemaat akan jatuh ke jurang semua. Kenapa di gereja sini mungkin di sini ayo datang kasih angin segar, udah apa-apa, aman, semua enak buat Tuhan berkati masuk surga semua ayo masuk surga. Tapi ternyata umat Tuhan dibawa kepada kebinasaan. Hati-hati. Di sini kita selalu ngomong hukuman, konsekuensi perbuatan kita, konsekuensi dosa-dosa kita. Jangan kita dosa nggak ada konsekuensi, ada. Minta ampun Tuhan diampuni, tapi konsekuensi tetap ada. Daud kayak apa? Berdosa tetap Bathsheba, istri istri Uria orang Het itu, ya kan? Dia ngambil Bathsheba, ditiduri hamil, ya kan? Bertobat, tapi seluruh istri Daud dan gudik-gudiknya itu diperkosa di depan umum. Apa dilakukan satu orang, dia akan membalas. Kita melakukan salah sedikit, Tuhan akan hukum besar. Ya. Makanya kita berbuat baik dikit, kita akan dikasih berkat besar. Ingat itu. Ya. Kita hati-hati jangan sampai kita berbuat jahat, jangan berbuat dosa. Karena Tuhan, ya, kita tidak bisa lolos. Tuhan mencari kita dengan lampu lem ke Yerusalem, mencari kita satu persatu. Kamu mau sembunyi di mana? Tidak bisa. Tidak bisa lewat dari Tuhan. Ya.
keadilan Allah terhadap Yerusalem. Tetapi Tuhan adil. Di tengah-tengahnya tidak berbuat kelaliman. Ya. Pagi demi pagi ia memberikan hukumnya. Itu tidak pernah ketinggalan pada waktu fajar. Tapi orang lalim tidak tahu kenal malu. Ya. Aku telah melenyapkan bangsa-bangsa, menara-menara penjuru. Mereka telah musnah. Aku telah merusakkan jalan-jalannya sehingga tidak ada orang yang kelewat. Kota-kota mereka telah ditanduskan sehingga tidak ada orang, tidak ada penduduknya. Jadi Tuhan walaupun di dalam hukuman itu Tuhan memberikan firman-Nya. Ayo bertobat, jangan lalim, jangan jahat. Tinggalkan dosa-dosamu nak, ayo kita kembali ibadah ke gereja, berdoa senantiasa. Aku akan menyembunyikan engkau dari malapetaka. Tetap dengan firman-Nya, tapi orang fasik tidak mau dengar. Ya. Aku sangka, ya, tentulah ia sekarang akan takut kepadaku, akan memedulikan kecaman dan segala yang kutugaskan padanya. Tidak akan lenyap dari penglihatan-Nya, tetapi sesungguhnya mereka makin giat menjadi busuk perbuatan mereka. Tuhan kasih firman-Nya, tegur. Tuhan berharap kamu akan kembali, akan bertobat lebih baik lagi, tetapi nyatanya kamu lebih busuk perbuatannya. Ya. Kita akan dimusnahkan. Jadi Tuhan kasih firman akan menghukum. Seperti hari ini Tuhan sudah mendengar firman Tuhan dari saya, dari gembala saudara. Ya, hati-hati bertobat. Tuhan akan datang segera, hukumannya akan sudden death. Ya, sudden judgment, akan dihukum segera. Kadang-kadang bisa mati mendadak, dihukum. Hati-hati, sebelum kita mati mendadak, kita harus bertobat mendadak juga, bertaubat sekali. Karena bahaya sekali saudara, banyak sekarang orang-orang atau hamba Tuhan yang tidak benar mati mendadak. Orang yang mati mendadak. Kenapa kok Tuhan sekarang ini banyak orang menghukum? Begitu melecehkan Tuhan, menghina Tuhan, 2 hari LA hangus. Itu sudden death, sudden judgment. Jangan sampai kita mengalami sudden judgment dan kita mati. Lebih baik kita bertobat hari ini. Dengar firman Tuhan, ayo bertobat. Hukuman atas seluruh bumi sekarang. Ini tadi Yerusalem, kan sebumi. Oleh karena itu tunggulah aku, demikian firman Tuhan. Pada hari aku yang bangkit sebagai saksi, sebab keputusanku ialah mengumpulkan bangsa-bangsa dan menghimpun kerajaan-kerajaan, ya, untuk menumpahkan ke atas mereka geramku, yakni segenap murkaku yang menyala-nyala. Sebab seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburuku. Itu kumpulkan semua, ya, bangsa-bangsa yang melawan Tuhan dan akan dihancurkan oleh Tuhan dalam perang Armageddon. Dari bangsa-bangsa yang di LA kemarin, di LA kan nih, tiang api nih. Bukan tiang api nih. Saya lihat, apinya itu karena dia angin tornado atau angin puting beliung, tapi bawahnya api. Jadi apinya naik juga kan. Itu menghabiskan semua dalam sekejap. Bagaimana kalau begini? LA dalam sekejap, mungkin hitungan hari, semua kemewahan, semua kesombongan hancur. Ya, rumah-rumah nanti ini akan terjadi lagi pada masa tribulasi. Tuhan akan datangkan api, ya, belerang, semua akan dihancurkan ke muka bumi. Kita melari kemana? Dan bangsa-bangsa yang melawan Tuhan itu akan dikumpulkan suatu lembah namanya lembah Armageddon. Itu akan dimusnahkan semua bangsa-bangsa dikumpulkan. Jadi inilah akhir hidup manusia. Tapi kita bagaimana? Kita akan tetap selamatkan. Ya. Janji keselamatan dan hari Tuhan. Ya, ini yang agak terakhir nih kayaknya. Kaum sisa dipulihkan dan Yerusalem disucikan. Tetapi setelah itu akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir bersih, supaya sekalian mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bau-membau. Tuhan memanggil bangsa-bangsa yang tidak pernah kenal Tuhan akan dipanggil, diberikan bibir bersih, bibir yang menyembah Tuhan. Karena anaknya sendiri, orang Kristen sendiri, anak kerajaan sendiri, berbuat banyak dosa, berbuat banyak kejahatan, dan tidak mau bertobat. Tuhan berikan bibir-bibir dari bangsa-bangsa yang lain untuk memuji Tuhan, ya kan? Karena kita menolak Tuhan, kayak Yerusalem menolak Tuhan, maka keselamatan lari pada Yerusalem, pergi ke seluruh dunia. Ya, jadi sudah lihat nih, bangsa-bangsa akan diberikan bibir-bibir yang bersih. Dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia dan orang yang memuja aku, yang terserak-serak akan membawa persembahan kepadaku. Orang-orang
yang di luar Tuhan, di jamaah Tuhan, dia datang dan memuji Tuhan beria-ria, membawa persembahan kepadaku. Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang engkau lakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunung yang kudusku. Jadi orang yang sombong, congkak, itu disingkirkan. Berkali-kali Tuhan tidak suka orang sombong, saudara. Jangan sombong ya, saudara ya. Ya, punya motor ya jangan sombong juga. Bagi mobil jangan sombong. Ya, ada orang punya motor saya sombong loh. Motor saya bagus nih Pak, bagus nih Pak. Aduh saudara, ya kita tuh sekarang tuh nggak ada yang disombongkan, nggak boleh. Apa sih yang nggak bisa Tuhan hancurkan? Gampang sekali. Aku gagah, aku fitness, mati juga. Ya kan? Banyak orang fitness, ya kan? Ada orang, kita punya teman tiap pagi ngasih renungan sambil jalan pagi. Tuhan baik, kita sehat, kuat, ya, mati juga. Ya kan? Ya kan? Banyak orang fitness, olahraga, mati. Itu artinya apa? Kalau kita tuh hidup kita tangan Tuhan, ya. Jadi kita jangan sampai kita berbuat sombong, ya. Apalagi sudah kalau kaya sombong sih mendingan ya. Tapi nggak boleh juga kan, nggak boleh kan. Tapi yang aneh apa, orang udah punya duit sombong lagi. Itu yang bingung saya. Apa yang disombongkan coba? Ya kan? Kalau orang kaya yang sombong itu wajar, itu duniawi kan sombong. Orang kaya wajar, banyak diperlihatkan kan sombong, wajar. Tapi orang nggak punya uang, ya kekurangan, sombong lagi. Aduh, ampun. Ya. Jadi kaya miskin tidak boleh sombong, itu aja dah. Ya. Di antaramu akan kubiarkan hidup satu umat yang rendah hati dan lemah dan akan mencari perlindungan daripada dan nama Tuhan. Yakni sisa Israel, mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah menipu. Ya, mereka akan seperti domba makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Maka kita akan semua dibawa ke Millennium Kingdom has arrived, sudah akan tiba. Ya, kita semua yang menyembah Tuhan sungguh-sungguh, ibadah sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan sungguh, memberi Tuhan dengan sungguh-sungguh, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya kan? Kita akan hidupnya nanti di kerajaan 1000 tahun di bumi ini, dan di sini seperti Taman Eden. Taman Eden kembali lagi di bumi yang diperintah langsung oleh Yesus, ya. Umat bergembira dengan Allah di tengah-tengah mereka. Ini juga kingdom ya. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertabik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atas kamu. Yang cita-cita Tuhan, hukuman nggak ada lagi. Telah menebas binasa musuhmu, musuh-musuh tebas juga. Jadi kalau kita di dalam Tuhan, sungguh dalam Tuhan, Tuhan akan menghalau musuh-musuh kita. Menyerang kita dihalau semua, ya. Raja Israel ini Tuhan. Raja Israel nanti Tuhan yang memerintah di Millennium Kingdom. Nanti kita ada di 1000 tahun di dunia ini, Raja 1000 tahun, dan Yesus sendiri yang memerintah. Keren kan? Bukan presiden, Yesus sendiri. Ada di antara kamu. Kita akan melihat Yesus face to face, ya. Engkau tidak akan takut pada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, ia membarui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Jadi saudara, kita nanti akan bersama dengan Tuhan, melihat Tuhan, dan Tuhan memimpin kita di kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita masih di bumi lagi 1000 tahun lagi. Ya, tapi kalau kita cinta Tuhan, kita mengasihi Tuhan, ibadah sungguh-sungguh, kita akan berada di Millennium Kingdom atau 1000 tahun. Yang lain dihanguskan, dibakar, disiksa, dianiaya. Tapi kita yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita akan hidup selama-lamanya. Ya, jadi sudah kita penting, umur kita nggak lama, ya, umur kita nggak lama juga. Kita nggak lama loh hidup saudara. Hanya yang dari ini kita harus pergunakan waktu sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya, ini Wahyu 20 ayat 1-3. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut, suatu rantai besar di tangannya, yang menangkap naga, si ular tua, itu iblis dan setan, dan ia memengikatnya selama 1000 tahun. Jadi nanti di 1000 tahun ini kita aman, damai, sejahtera, saling memaafkan, saling pokoknya hidupnya indah sekali. Kenapa? Karena iblis yang maksudnya di iblis 1000 tahun diikat.
oleh Tuhan 1000 tahun. Jadi di 1000 tahun ini kita tidak ada iblis. Dari sakit penyakit, tidak ada apapun, tidak ada kejahatan, tidak ada orang yang jahat. Semua damai, sejahtera, sukacita selama 1000 tahun. Ya, karena iblis diikat. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan menteraikannya di atasnya. Supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 10 tahun itu. Dan daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lagi. Dilepaskan, nanti akan dihukum juga akhirnya ya. Yang terakhir, ya. Janji pemulihan yang terakhir, ya ini penting sekali untuk kita perhatikan. Kalau Tuhan sudah memberikan hukuman, akan dilaksanakan hukumannya. Dia mengajak kita bertobat. Ya, tapi kalau kita mau bertobat, kita akan diampuni dan kita akan masuk kepada kerajaan 1000 tahun, di mana Yesus bersama-sama kita untuk selama-lamanya ya. 1000 tahun dan pindah lagi ke mana, ke langit baru, bumi baru. Ya. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu. Malapetaka akan disingkirkan oleh Tuhan daripada kita. Sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu. Tuhan membela kita. Tuhan pahlawan kita. Segala penyakit kita, segala musuh-musuh kita akan dihancurkan oleh Tuhan. Tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian, ya, dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan, kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan, kita akan dikumpulkan. Orang dunia akan banyak malapetaka, Tuhan memerangi mereka, dan kita akan masuk ke dalam millennial kingdom on earth. Ya, yang lain akan dihancurkan, mengerikan. Jangan sampai masuk ke sini, tapi masuklah ke sini. Amin saudara. Tim musik siap? Jadi kita harus benar-benar mulai hari ini ya belajar firman Tuhan, ya mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Karena kerajaan Tuhan ini tidak tergoyahkan. Kerajaan Tuhan ini akan bersama-sama kita di dalamnya, tidak akan tergoncangkan. Maka kita nantikan dengan apa? Sekarang kita ibadah sungguh-sungguh. Ya. Amin saudara. Ya. Kita hidup gak lama saudara. Gak lama. Apalagi yang udah umurnya di batas 50 tahun. Itu apa 60 tahun umurnya. Saya juga 60 tahun juga. Gak lama juga. Ya kan. Yang muda juga demikian. Jangan pikir muda. Bisa diangkat duluan loh. Hati-hati loh. Ya kan. Apa saya muda masih lama Pak? Enak aja. Yang muda juga duluan kan. Ya. Jadi kita jangan bilang muda tua lah. Yang Tuhan akan angkat kita kapanpun. Bantuan akan datang segera. Saya percaya gak lama lagi. Saya terus belajar tentang Israel. Belajar dengan firman Tuhan. Saya gabungkan, saya pelajari. Saya mau tarik benang merahnya di mana. Supaya kita tahu, waspada bahwa hari Tuhan sudah sangat dekat. Dan kita akan berada di gunung bersama Tuhan. Ya, bersama Tuhan bersama-sama.